Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dibangunkan Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita dibangunkan kembali setelah dimatikan sebentar, ya, dalam tidur kita. Dan alhamdulillah diringankan untuk salat subuh berjamaah. Saya tadi mendengar bacaan imam kita, teringat dengan bacaan salah seorang syekh, ya, di Madinah, namanya Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudayfi, ya. Beliau Imam Masjid Nabawi. Ketika saya di Madinah tahun 1995 sampai 1999, beliau kalau tidak salah sudah 20 tahun ketika itu menjadi Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan yang paling sering di Masjid Nabawi. Dan beliau juga salah seorang dosen di Universitas Madinah, tempat kami belajar di Fakultas Quran. Jadi kalau teringat dengan beliau, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudayfi ini termasuk seniornya para imam di Masjid Haramain, Mekah dan Madinah. Jadi bacaan imam kita tadi mirip, ya, jazakumullah khair, ya, fasih, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi masjid ini dengan adanya imam kita di sini, ya. Sehat-sehat selalu Ustaz, ya, insyaallah. Kemudian saya teringat dengan sebuah peristiwa, ya, karena Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram itu sekaligus mereka sebagai khatib Jumat. Jadi pada suatu ketika Perdana Menteri Iran, namanya kalau nggak salah Rafsanjani, ya dulu, ya, lupa saya, Rafsanjani. Jadi dia datang ke Madinah dengan rombongan, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Iran ini kan negara Syiah, ya, negara Syiah. Dan Syiah ini jamaah sekalian memiliki perbedaan akidah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan perbedaannya cukup signifikan, ya, cukup besar, terutama terkait dengan keyakinan mereka terhadap Ahlul Bait, ya. Mereka mubalaghah, terlalu berlebihan dalam meyakini pengkultusan atau dalam hal pengkultusan Ahlul Bait, ya, keluarga baginda Rasulullah SAW, ya, terutama terkait dengan perseteruan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Muawiyah, kan? Sehingga merembet kepada hal-hal yang sifatnya akidah, keyakinan. Jadi orang-orang Syiah ini, jamaah sekalian, mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar,
Utsman dan banyak sahabat ya yang dikafirkan. Bahkan di antara akidah mereka, mereka wajib melaknat sahabat-sahabat tersebut. Ini kan bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Bahkan mereka di antara kewajiban dalam menjalankan agama itu diantaranya harus juga melaknat Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Nah itu ya. Dan diantara akidah mereka namanya akidah imamiyah, ya, bahwa ada 12 imam ya, yang mereka kultuskan. Dan banyak lagi akidah-akidah yang lain. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Presiden atau Perdana Menteri Iran datang dan sholat di Masjid Nabawi, kebetulan khatibnya itu Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudzaify ini. Ya. Kalau nggak salah saya waktu itu tahun ketiga di Madinah. Kami di sana 4 tahun, S1 tahun ketiga. Ya, jadi Syekh Ali Abdurrahman ini ya suara imamnya itu khas, ya, bacanya khas sekali, luar biasa. Dan punya kesan tersendiri lah dengan bacaan beliau. Kemudian ketika beliau khutbah khatib Jumat, pada saat ada tamu ya yang datang dari Iran, ya, rombongan ya, maksudnya rombongan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, beliau khatib, kemudian yang beliau buka dalam khutbah beliau itu tentang sesatnya ajaran Syiah. Wah, ini pula ya. Jadi ada tamu orang sana yang dikupas tentang sesatnya ajaran Syiah. Ya. Saya ingat betul itu yang dikhutbahkannya itu, katanya bagaimana mungkin, katanya, ya, seseorang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, tapi mereka justru menghina istri Rasulullah SAW. Nah, itu yang disampaikan. Menghina mertua Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar kan mertua Rasulullah. Ya. Menghina mertua Rasulullah SAW yang satu lagi, karena Umar bin Khattab juga mertua Rasulullah. Karena Rasulullah SAW ini menikah dengan Siti Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan menikah juga dengan Hafsah, anak perempuan dari Umar bin Khattab, ya kan? Nah, bagaimana mungkin orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW kemudian dia melaknat istri Rasulullah SAW? Sementara dalam Al-Quran disebutkan wa azwajuhu ummahatuhum, bahwa istri-istri Rasulullah SAW itu adalah ibu bagi semua orang-orang beriman. Jadi kalau jadi istri Rasulullah SAW, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, lastunna ka ahadim minan nisa, ya, beda kalian kata Allah dengan perempuan yang lain. Kalau perempuan yang lain, ya, mereka tanggung jawabnya tidak lebih besar dibandingkan istri-istri Rasulullah SAW. Jadi untuk jadi istri Rasulullah SAW itu perlu taufik dari Allah. Tidak mungkin seseorang itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri Rasulullah SAW, melainkan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa istri-istri Rasulullah SAW ini kalau berbuat salah, berbuat dosa, itu dosanya lebih berlipat-lipat dibandingkan perempuan-perempuan lain. Lastunna ka ahadim minan nisa, beda kalian dengan perempuan lain. Nah, di situ bedanya, Pak. Tapi kalau berbuat baik, pahalanya juga luar biasa. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran wa azwajuhu ummahatuhum, sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bahwa istri-istri Rasulullah SAW itu adalah ibu bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudzaify ini, beliau dalam khutbahnya menyampaikan bagaimana mungkin seseorang yang mengaku dan berkeyakinan mencintai Rasulullah sementara mereka melaknat istri Rasulullah SAW.
Padahal dalam Al-Quran disebutkan bahwa istri Rasul adalah ibu orang beriman. Ada orang sanggup melaknat ibunya sendiri gitu. Ya, jadi rombongan dari Iran sebaik dengar khutbah itu Pak langsung berdiri keluar semua dari Masjid Nabawi, rombongan tuh. Subhanallah. Ya, itulah tegasnya ya Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudzaify. Bukan tanggung, ini tamu negara ini Pak, tamu kerajaan. Ya. Langsung Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudzaify diasingkan Pak ke Ahsa. Itu sekitar daerah utara Jazirah itu ya, dikeluarkan dari Madinah oleh kerajaan ya. Saya ingat tuh setahun nggak nampak Pak, di kampus nggak nampak, di Masjid Nabawi nggak nampak, nggak terdengar lah beliau jadi imam ya kan, rupanya diasingkan ya. Rindu juga rasanya ya kan, biasa kalau maghrib gitu kan ada suara beliau, subhanallah ya. Rindu. Pas tahun keempat ketika itu sudah hampir-hampir tamat saya, Ramadan terakhir lah ya di Masjid Nabawi, Ramadan terakhir semasa saya kuliah di sana. Di Madinah itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau Ramadan itu sholat tarawihnya 20 rakaat dulu ya. Sekarang saya dengar sudah berubah ya. Dulu 20 rakaat habis sholat isya ya. Kemudian jam 1 malam, ini 10 malam terakhir, jam 1 malam sambung lagi 10 rakaat, jadi 30 rakaat ya. 8 apa 10 kalau nggak salah ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, nah ketika 10 malam terakhir, salah satu malam ya 10 malam terakhir, ketika diimami oleh Imam Masjid Nabawi, ketika mengucapkan Allahu Akbar, rupanya beliau datang. Ya, sudah setahun nggak hadir. Pada Ramadan terakhir saya di sana, barulah mendengar suara beliau kembali. Beliau sudah kembali ke Madinah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kenang-kenangan ya di Madinah. Salah satu guru saya juga di Madinah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Ayyub. Mungkin Ustadz kenal ya, Muhammad Ayyub, Imam Masjid Nabawi juga ya. Beliau imam ya, hafiz Quran. Asalnya dari Burma, bukan asli orang Arab, orang Asia, Burma. Tapi beliau mungkin sudah lama atau lahir bahkan di Madinah, dan beliau bacaannya juga luar biasa ya. Beliau juga imam Masjidil Haram dan imam Masjid Nabawi. Dan beliau Syekh Muhammad Ayyub ini mungkin bisa dilihat di Google atau di YouTube ya, siapa beliau, bagaimana bacaannya. Beliau juga guru tafsir saya ya, tafsir, dosen tafsir di tahun kedua kalau nggak salah, tahun kedua atau tahun ketiga, wallahu a'lam. Jadi dosen tafsir ini Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kenang-kenangan sama beliau itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau ngajar tafsir ya, itu beliau tulis sendiri itu tafsirnya, itu beliau tulis ya dengan tangan beliau sendiri ya. Kemudian beliau ngomong aja gitu, ngomong aja dalam mengajar itu, bicara terus ya. Jadi kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, supaya kita dapat bisa jawab ujian nanti, itu kan kita harus tulis apa yang dia sampaikan. Tulis terus kan, sampai pegal tangan tuh nulis Pak. Nulis, kalau nggak cepat-cepat nulisnya nggak dapat tuh ya. Jadi pernah suatu ketika Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini kelebihan kita orang Indonesia Pak ya, nahwu sorof kita kuat ya. Kemudian yang kedua, terutama kami yang dari pondok pesantren modern ya, maksudnya yang Gontor dan kawan-kawan gitu ya, kami punya kemampuan nulis bahasa Arab dengan khat rik'ah ya, atau rik'i. Khat rik'i ini bisa bikin kita cepat nulis gitu, tapi tulisan cantik. Nah, itu kelebihannya ya orang Indonesia, tulisan bagus, nahwu sorof kuat. Jadi ketika menyerap syarah ataupun penjelasan dari dosen itu mudah ya kan.
Karena nahwu shorof itu kunci kita bisa memahami bahasa Arab kan gitu ya. Jadi saya tulis gitu kan sampai banyak. Pada suatu ketika Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di Madinah ini kan kita itu setiap hari makan itu di dapur. Jadi ada tempat makan mahasiswa. Ya, jadi ribuan, ada 5.000-an mahasiswa di kampus itu makannya di satu tempat. Pagi, siang, malam. Ya. Terutama kalau siang itu, wah itu rame. Ngantrinya sampai mungkin 500 meter tuh ngantrinya, Pak. Saking ramenya. Ya, tapi cepat, tukang ngasihnya cepat. Nah kita kan punya tas itu, Pak. Ini saya kenang-kenangan nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi tasnya itu kan dikasih sama kampus, universitas ngasih kita tas untuk kuliah, dan bentuk tasnya itu sama. Ya, warnanya aja yang berbeda. Ada yang warna hitam, ada yang warna coklat gitu ya, ada yang coklat muda gitu ya. Tapi bentuknya sama. Jadi ketika makan, ya tas itu kita letak di luar. Jadi semua letak tas di luar kemudian ngantri. Ya. Ketika setelah makan, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya mau pulang, saya tengok tas saya sudah nggak ada. Saya tungguin semua tas-tas yang ada itu udah diambil orang semua, tinggal satu. Saya tengok bukan tas saya. Oh ini bukan punya saya ini. Ya kan, akhirnya pulang lah. Saya tinggal aja tas itu di situ. Nggak mau saya ngambilnya, takut saya ngambil karena kalau kita ngambil sana kan gawat, Pak. Dituduh mencuri bisa potong tangan kan gitu. Jadi Bapak Ibu yang jamaah dirahmati Allah, saya tinggal tasnya. Pulang saya ke kamar, nah, mana tas saya? Rupanya datang orang ke kamar saya, orang Afrika, Pak. Tahu orang Afrika ini badannya tinggi, besar, hitam, ya. Yang putih cuma mata sama giginya, ya. Ya. Ini bukan bermaksud menghina, Pak, ya, itu namanya begitulah Allah Subhanahu wa taala membedakan ya bangsa-bangsa ya supaya kita saling kenal, mengenal kan gitu ya. Datang dia, diketoknya ke kamar. Assalamualaikum. Tahu lah suaranya besar, orang Afrika kan, lebih besar daripada orang Batak suaranya, Pak. Anta Salman katanya. Kau Salman katanya? Iya. Nah, ini kata dia. Mungkin ente salah bawa tas katanya. Saya pula dituduhnya salah bawa tas. Kenapa? Ini tasku sama aku katanya. Justru tas aku yang hilang, saya bilang gitu. Ya kan pakai bahasa Arab lah Pak ya, nggak pakai bahasa Medan. Justru tas saya yang hilang, saya bilang gitu. Oh baru sadar dia. Nah, baru sadar. Oh, kalau gitu minta maaf. Nah, dikembalikan tas saya, terus tas dia diambil di dapur. Saya nggak ambil tas dia kan. Nah, sehingga Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya Bapak Ibu jadi kawan. Ya teman, karena satu fakultas juga ternyata. Ya. Saya buka-buka tas kamu katanya, mohon maaf katanya. Jadi saya lihat tulisannya bagus katanya kan. Bisa nggak minjam diktat? Nah, ini kan kalau mahasiswa kan fotokopi Pak ya, supaya jadi itulah kenang-kenangannya. Nah sama Syekh Muhammad Ayub ini Bapak Ibu ketika beliau ngajar tafsir itu nggak sanggup kita ngejar tulisan dia. Ngejar cakap dia untuk kita tulis, ya, nggak sanggup kita, sehingga dia bikin tulis sendiri pakai tulisan tangannya sendiri, dan beliau nulisnya pakai double folio. Bapak Ibu tahu double folio? Yang kertas bergaris lebar begini ya, tulis gitu, kecil-kecil tulisannya Pak, dan rapi. Syekh itu nulisnya, ya bukan masalah, jelas rapi, bagus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu semester itu ternyata yang perlu difotokopi segini Pak, dengan tulisan yang kecil-kecil. Dan beliau mengatakan bahwa ini semua yang saya tulis semuanya memungkinkan untuk diujikan. Terpaksa lah baca semua kan gitu kan, baca hafal, baca hafal, baca hafal. Kalau nggak bisa kita jawab soal. Ya. Dan yang diujikan pun banyak pula itu mata kuliah yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak sanggup juga kita menghafalnya. Ya. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semester pertama rata-rata nilai kami di kelas rendah semua. Nah, karena nilai itu kan 100 paling tinggi kan. Semester pertama 50,
semester kedua 50, gitulah dia cara menilainya. Dibuatlah semester pertama rata-rata 30, Pak. Nah, kira-kira apa itu? C ya? C, enggak B itu, C itu hampir enggak lulus. Ada pula yang D, gitulah kira-kira. Ada yang 30 ke bawah. Apa enggak pening kepala kami, Pak? Peningnya bukan masalah takut enggak lulus, bukan. Karena di Madinah itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tahun itu tidak lulus satu mata kuliah saja, itu enggak lulus, artinya terpaksa mengulang di tahun yang akan datang. Itu kalau ngulangnya enggak masalah, Pak. Masalahnya gara-gara satu mata kuliah tidak lulus, harus mengulang, gara-gara itu enggak dapat tiket libur pulang ke Medan. Nah, karena kan tiketnya gratis. Tiketnya gratis, Pak. Kalau setiap tahun itu liburan 2,5 bulan, itu sama pemerintah Arab Saudi kita dikasih tiket tuh mahasiswa untuk pulang ke Indonesia, ke negara masing-masing. Jadi kalau nggak lulus masalahnya nggak pulang lah. Musim panas lawak 2,5 bulan harus di sana, kan gitu kan? Wah, pening lah kami semua. Gimana caranya? Nah, Syekh Muhammad Ayub ini ketawa aja dia. Ya kan, nah, istilah cakap itulah kapok kan, meremehkan pelajaran aku katanya gitu kan. Semua dapat nilai rendah karena dibikinnya soalnya susah, ya kan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ngajar biasa, kami udah suntuk juga nih kok beliau tuh kalau masuk, aduh gawat nih, nanti kita nggak lulus, nggak pulang lagi tadi satu kelas gitu ya kan. Nah, rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah di semester kedua entah kenapa itulah ya, sayangnya beliau sama mahasiswa dikasihnya lah soal yang mudah-mudah, Pak, sehingga 50 nilai itu bisa kita dapatkan full. Saya dapat 30, dapat 50, jadi 80, lulus lah, Pak. Jadi semuanya bisa lulus dan semuanya bisa pulang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala rahimahullah, beliau sudah wafat ya. Dan menangis juga saya dengar beliau wafat ya, beberapa tahun yang lalu ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kenang-kenangan nih, gara-gara imam kita bacanya mirip Ustaz Ali Abdurrahman Al-Hudzaify, jadi teringat saya di Madinah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah semuanya itu akan mendapatkan keberkahan bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sampai ke Ghazwatul Dzatir Riqa ya, perang Dzatur Riqa. Ini terjadi setelah 1,5 bulan setelah diusirnya orang-orang Bani Nadir, orang-orang Yahudi Bani Nadir dari Madinah ya, perang Dzatur Riqa. Apa penyebab perang ini, Pak? Sama siapa Rasulullah SAW berperang? Dalam peperangan ini Rasulullah SAW berperang dengan kabilah Maharib dan Bani Tha'labah ya, ini yang ada di Najd. Jadi kalau Bapak Ibu tahu Jazirah Arab, tahu Bapak Ibu tempat di mana Mekah? Mekah itu terletak di selatan Madinah, kan gitu ya. Madinah itu terletak di selatan, di utara Mekah, kan gitu kan. Nah, Najd ini, di mana letak Najd? Najd ini letaknya di Riyadh. Bapak tahu Riyadh? Riyadh itu ibu kota Saudi, Riyadh. Ya, cuman zaman dulu tak ada Riyadh, yang ada Najd. Jadi daerah sana lah. Mungkin Bapak Ibu lihat di peta di mana Riyadh, daerah ke sana lah itu namanya Najd. Cukup jauh, Pak, dari Madinah. Ya, berapa orang Rasulullah SAW jalan ke sana bersama para sahabat? Dalam riwayat 400 orang pasukan dan dalam riwayat yang lain 700 orang pasukan sahabat Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW mengarah ke sana setelah diusirnya Bani Nadir? Karena kabilah Muharib dan kabilah Tha'labah yang mereka adalah klan ataupun kabilah Ghatafan namanya ya. Ghatafan ini dipimpin oleh Uyainah bin Hisn ya. Kalau ngirim pasukan itu bisa 4.000 pasukan, itulah kira-kira ya, saking banyaknya. Jadi banyak orang itu, Pak. Tapi Rasulullah SAW dengan gagah berani bersama 400 atau 700 sahabat pergi ke daerah Najd itu untuk menumpas kabilah Muharib dan Tha'labah. Subhanallah. Dan dalam perjalanan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mereka menemukan ya medan yang sangat keras ya, banyak bebatuan yang tajam, sampai-sampai hampir seluruh pasukan
Bahkan Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengalami koyak sepatu. Pakai khuf, dia pakai khuf karena jalannya penuh dengan bebatuan yang tajam, sehingga koyaklah itu sepatu dan bahkan sampai berdarah-darah kaki Rasulullah dan para sahabat dalam perjalanan mereka menuju peperangan. Makanya karena koyak itu disebut dengan datur riqa. Riqa itu artinya koyak yang besar. Ya, sepatu mereka pada koyak. Mereka ambillah apapun yang bisa, entah kulit apapun ya kan, yang dapat di jalan untuk bisa mengalas kaki mereka. Jadi mereka berjalan terus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai di lokasi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini ya, Rasulullah SAW dan para sahabat menunjukkan kepada kita tentang soliditas. Jadi yang membuat kita kuat ini, Pak, kita ini solid. Yang membuat kita kuat ini, kita ini tidak berantuk. Yang membuat kita kuat ini, kita ini saling menghargai, saling menghormati, saling membesarkan. Ya, masalah-masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Ya, masalah besar dikecilkan aja gitu. Yang paling penting adalah soliditas, kebersamaan. Ya. Sehingga kebersamaan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, membuat kabilah Bani Muharib dan Bani Tha'labah masih datang Rasulullah SAW ke sana, udah ketakutan orang itu. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, nusirtu birru'b, ya, aku ini selalu dibantu oleh Allah, baru datang musuh udah takut gitu. Inilah kehebatan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah. Itu selalu itu, Pak. Nusirtu birru'bi, ya. Baru datang orang udah takut. Itu Rasulullah SAW bersabda, aku selalu ditolong oleh Allah. Musuh itu ketakutan, padahal baru datang. Ya, belum ngapa-ngapain, mesti datang aja udah takut musuh itu. Sampai datang Rasulullah SAW ke sana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu musuh sudah lari semua. Coba, padahal mereka banyak, yang datang cuma 400, cuma 700. Ya. Mereka dengar tentang bagaimana orang-orang Bani Nadir itu diusir dari Madinah. Wah, hebat Muhammad tuh ya. Jadi udah dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga udah berita tentang kekuatan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Udah paniklah orang-orang Bani Tha'labah dan Bani Muharib. Ketinggalanlah anak-anak perempuan dan istri-istri mereka. Jadi mereka lari, ditinggalkan orang itu. Saking takutnya, Pak. Ya, saking takutnya, istri dan anak-anak pun ditinggalkan. Pergi orang itu jauh. Nah, Rasulullah melihat, oh, orang itu pergi gitu. Ini karena istri mereka, anak-anak mereka tinggal sini, khawatir juga balik lagi kemari orang itu. Kalau balik kacau juga kita ini kan gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama juga sama kita rupanya. Para sahabat Rasulullah ini, ya, walaupun mereka yakin Allah menolong, mereka yakin Allah membantu, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka juga tahu sunnatullah. Karena dalam peperangan-peperangan, dalam perjuangan-perjuangan Rasulullah SAW, tak selamanya Rasul itu menang terus kan? Nggak ada itu, sunnatullah itu dalam perjuangan tak ada menang terus. Kadang menang, kadang kalah, ya kan? Ada yang terluka, bahkan ada yang syahid, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siaga. Bagaimana caranya? Ya udahlah, kalau memang udah dapatnya kita, kalau memang udah dapat apa semua udah dapat, adalah pulang aja kita, pulang. Nah, Rasulullah SAW pun bersiap-siap untuk pulang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah Datur Riqa ini sederhana. Datang musuh lari, jadi tak ada perang. Kan gitu kan? Sederhana saja. Cuma ada beberapa kisah yang menjadi pelajaran bagi kita. Apa diantaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Maka perang Datur Riqa inilah, ya, disyariatkannya salat khauf. Tahu Bapak Ibu salat khauf? Salat dalam keadaan perang. Gimana kita salat dalam keadaan perang? Nah, namanya salat khauf namanya. Ya. Jadi kita Rasulullah mau pulang, datang waktu salat. Nah, gimana waktu salatnya ini? Nah, waktu salatnya ini datang orang salam salatnya kalau nggak salah zuhur. Ya, salat zuhur 4 rakaat ketika itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya.
Jadi cara sholatnya itu Bapak Ibu, setengah pasukan sholat dulu, ya. Yang setengahnya lagi jaga-jaga. Ya, jadi imam, Rasulullah jadi imam, setengahnya sholat. Allahu Akbar, ya kan? Nah, 2 rakaat. Yang sholat rombongan pertama atau setengah pasukan yang pertama yang sholat tadi, setelah selesai 2 rakaat, mereka langsung ke posisi masing-masing berjaga, dan yang berjaga sholat 2 rakaat lagi. Nah gitu, nggak boleh cakap Pak, tetap berjaga gini, gitulah kira-kira Pak ya. Yang setengahnya lagi yang tadi berjaga sholat 2 rakaat. Nah setelah selesai setengah yang kedua sholat 2 rakaat, nah, maka yang tadi berjaga melengkapkan. Nah begitulah terus Pak sampai selesai 4 rakaat. Nah itulah namanya sholat khauf. Walaupun Rasulullah SAW dalam keadaan sholat, tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat masih terlihat oleh musuh tetap berjaga-jaga, sehingga mereka nggak berani datang. Karena Rasulullah tahu ini kalau kita sholat sekaligus ini pasti mereka datang. Inilah waktu lemahnya kaum muslimin. Nah ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan disyariatkan sholat khauf, maka musuh nggak jadi datang. Nah ini yang pertama ya, disyariatkannya sholat khauf. Nah, kalau nggak belajar sirah nabawiyah nggak tahu kita ini. Alah, memang Pak sekarang ini nggak tahu kita kapan lah kita mau sholat khauf tadi kan, kapan pula kita mau perang ya. Tak ada perang sekarang. Alhamdulillah kan gitu kan. Jangan pula kita mimpi-mimpi minta perang, nggak enak perang itu Pak Bu ya. Ini kadang-kadang bawaannya mau perang aja ya kan. Cobalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Kira-kira Rasul itu suka perang nggak? Enggak. Rasul itu tak suka perang ya. Kalau suka perang Rasulullah, mereka lari pasti dikejar itu sampai dapat. Karena tak suka perang lah maka tak dikejar. Kan gitu kan? Ini sekalian aja kita habisi terus kan gitu kan? Enggak begitu Rasulullah ya. Atau bahkan Bapak Ibu perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab kan gitu ya. Itu tak ada yang Rasul yang datang ke Mekah, orang Mekah yang datang ke Madinah. Artinya itu tanda bahwa Islam itu tidak suka perang. Tapi kalau ada yang jual kita beli gitu. Ya kan? Yang dicontohkan Rasul itu begitu. Enggak suka memulai, enggak pernah Rasul itu memulai. Ini kenapa ada perang Dhatur Riqa? Karena orang-orang Najd, orang-orang Bani Ghatafan ini membantu orang-orang kafir Quraisy memerangi Rasulullah SAW, kan gitu kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mau pulang. Ketika mau pulang, sampailah waktunya malam hari. Kata Rasulullah SAW, kalau gitu harus ada yang jaga malam ini, kata Rasul. Yang jaga malam 1 orang Ansor, 1 lagi orang Muhajirin. Orang Ansor dalam riwayat disebutkan Abbad ibn Bashir namanya. Orang Ansor Ammar bin Yasir. Suruh jaga malam nih berdua, yang lain tidur. Nah, kalian lah sepakat-sepakat bagi malam ini bagi 2. Yang bagian yang pertamanya siapa yang jaga, bagian yang kedua siapa yang jaga. Maka yang dari Ansor bilang biar aku yang jaga yang pertama ya. Bagian yang pertama malam setengah pertama aku yang jaga, nanti habis itu baru kau, kata Abbad bin Bishir ya, dalam riwayat ya, orang Ansor. Ketika berjaga Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, Ammar bin Yasir yang dari Muhajirin tidur, yang dari Ansor jaga, sholat dia, yang jaga nih sholat. Allahu Akbar, baca ayat panjang. Taulah sahabat nih Pak, kalau sholat qiyamul lail baca ayat panjang kali, 1 surat, kalau nggak siap nggak ruku itu Pak. Nah itulah kita kan kalau sholat malam kan qul huwallahu ahad Allahu shamad, cepat rukunya ya kan. Kalau beliau panjang. Nah orang-orang Ghatafan, Bani Thalabah dan Muharib ketika melihat sahabat ini sedang sholat, nah ini lagi lemah nih, maju 1 di panahnya Pak, cus katanya kena, nggak tahu lah di mana kenanya. Sedang sholat tuh kena 1 anak panah. Sedang sholat tuh pula dicabutnya anak panah tuh. Wah, teruskan dia sholat. Habis panah lagi, tus.
Kena lagi, dicabutnya lagi. Sampai 3 anak panah kena, dicabut. Banyak keluar darah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika beliau yang dari Ansor ini sudah hampir selesai, sambil sujud kena badan kawannya yang tidur. Bangunlah kawannya, "Ih, terluka ini kawannya nih," kan gitu kan. Udah besok kenapa kau enggak kasih tahu pada saat panah yang pertama, anak panah yang pertama? Apa kata sahabat yang sholat ini? "Demi Allah," katanya, "aku dalam sholat sedang membaca sebuah surat," kata beliau, "sedang membaca sebuah surat dan aku enggak mau memotongnya atau memutuskan surat itu," katanya. Subhanallah. Jadi itulah nikmatnya baca Al-Quran. Kena anak panah aja pun Pak masih nikmat lagi baca surat Al-Quran dibandingkan menahankan sakit, ya, kena anak panah. Sempat pula dicabutnya. Wah, subhanallah. Langsunglah melompat Ammar bin Yasir. Ketika nampak orang itu melompat, Ammar bin Yasir ngejar orang yang mana tadi, lari Pak, yang mana tadi. Nah, ini satu peristiwa, ya, luar biasa. Kemudian peristiwa yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Dzatul Liqa ini, ya, ada pada suatu ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW istirahat. Jadi ada dalam jalan pulang itu istirahat, maksudnya semua tidur sana, berseret lah, ada yang tidur sana, ada tidur sana, ada tidur sana, segala macam, ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW sedang istirahat, ya, istirahat baring gitu Pak, ya, tiba-tiba ada seorang A'rabi, ya. Seorang A'rabi ini orang Badui lah, ya. Tengoknya Rasulullah SAW sedang dalam keadaan lengah, datang dia ke Rasulullah SAW dan diambilnya pedang Rasulullah SAW. "Wahai Muhammad, siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini?" Gitu. Wah, Rasul pun dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah, kata Rasul, langsung menggeletar, jatuh pedangnya. Kemudian saya ambil pedangnya. Kemudian siapa yang menyelamatkan kau? Enggak ada, katanya. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Kalau gitu ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak mau, katanya. "Wahai Muhammad, kalau masuk Islam enggak mau aku," katanya. "Tapi aku janji, aku tidak akan bersama orang yang memerangimu sampai kapanpun. Siapapun yang akan memerangimu, aku tidak akan bergabung dengan mereka." Kalau gitu silakan. Itu ada sahabat yang lihat dan meriwayatkan hadis itu gitu. Tiba-tiba aku melihat ada seorang Badui duduk di sana, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, dibebaskan dia. Ketika sudah dibebaskan dan kembali kepada kaumnya, dia mengatakan kepada kaumnya, "Aku bertemu dengan seseorang yang baiknya luar biasa." Jadi ini Pak, walaupun dengan musuh, ya, nggak boleh kita kasar-kasar Pak. Justru semakin permusuhan itu semakin kuat, kemudian kita semakin bisa lembut gitu Pak. Itu bisa jadi cerita yang baik kepada kaumnya gitu. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jangan kita bentuk kita semua orang macam mau jadi musuh aja sama kita, cakap kita kasar. Ya, nauzubillah min dzalik. Itu bukan ajaran baginda Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Nabi Musa sendiri pun ketika diperintahkan Allah untuk bertemu musuh Allah, kan ya? Betul nggak Pak? Firaun itu musuh Allah bukan? Hah? Musuh Allah, Firaun itu musuh Allah. Hah? Mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi katanya. Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini pengakuan Firaun, musuh Allah Firaun. Tapi ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk jumpa dengan Firaun, apa kata Allah? Apa kata Allah, Bapak Ibu? Idhaba ila Firaun innahu tagha. Ya, pergi kepada Firaun, dia sudah berlebih-lebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala melampaui batas. Taubat itu sudah melampaui batas.
Ya. Nabi Musa bersama Nabi Harun. Ya. Faqula lahu qaulan layyinan. Kan gitu ya. Katakanlah kepadanya perkataan yang lembut, kata Allah. Walaupun sama musuh Allah pun tetap Allah perintahkan katakan dengan kata-kata yang lembut. Makanya Nabi Musa itu ketika jumpa dengan Firaun gak ada kata-kata kasar, Pak, semua lembut. Ya, kenapa? Karena sudah perintah Allah, katakan kepadanya kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Mudah-mudahan dia teringat, ingat dan takut, kata Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sering terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah lembut sekali sama orang yang kasar kepada Rasulullah SAW. Apalagi kalau orang lembut sama kita, masa kita kasar? Nanti justru hilang simpati orang kepada Islam. Kita sholat, kita puasa, tampilan kita pakai baju koko, pakai gamis, pakai peci, pakai lobe, tapi kasar sama orang. Kemudian orang akan melihat, waduh, gini Islam, nggak mau aku masuk Islam gara-gara kita orang lari dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah nih, Pak, dibebaskan. Ya kan? Ada orang yang kasar sama Rasulullah SAW selalu dimaafkan. Dan Rasulullah pernah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada satu ketika bagi-bagi ghanimah. Ghanimah bagi-bagi. Ya. Ketika dibagi-bagi ghanimah ini, Bapak Ibu, tiba-tiba datang orang Badui. "Atini ya Rasulullah, kasihlah aku," katanya. Ya, tengok langsung, siapa ini? Wah, sini. Kata Rasul, "Kau tahu di sana ada 2 bukit." Ada 2 bukit, Pak. Ya, 2 bukit dan lembah. Itu dipenuhi oleh kambing semua isinya, Pak. Nggak tahu berapa ribu kambing di situ. Nah, Pak, tengok bukit sana. Kan ghanimah itu diantaranya kambing banyak. Itu 2 bukit itu penuh dengan kambing semua. Kau pergi sana, ambil kambing itu semua, bagikan kepada kaummu, kata Rasulullah. Masya Allah. Ya, bukannya kenal kali Rasul sama dia, tapi Rasul yakin ini orang kalau dikasih ini pasti pengaruhnya besar. Oh, larilah dia, Pak, ambil kambing itu, digiringnya kambing itu ke kampungnya sambil teriak, "Woi, aku dapat kambing. Ayo masuk Islam kita." Ini yang bawa Islam ini seseorang yang kalau ngasih nggak takut miskin. Subhanallah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dikasih oleh seseorang yang membawa Islam, kalau ngasih nggak takut miskin. Malah segini dikasihnya kita. Wah, masuk Islam satu kampung, Pak. Subhanallah. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rupanya kuncinya supaya orang banyak dapat hidayah 2 aja, Pak. Kita bersikap lemah lembut, yang pertama. Yang kedua, kita kasih aja banyak-banyak, Pak. Apa yang kita punya, yang sanggup kita kasih. Sepakat, Pak? Sepakat, Bu? Jadi kalau bisa infak banyak-banyak di masjid nih. Ya, nggak usah bangun megah masjid nih. Kasih aja sama lingkungan sekitar nih, Pak. Kita kasih nih, Pak, infak masjid nih. Ke masjid untuk semua, Pak. Kalau udah sadar dia sudah beriman, dia pasti penuh ini infak ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini satu peristiwa. Ya, ada peristiwa lagi, Bapak Ibu, Jabir. Nah, Jabir ini dia terlambat. Lambat sampai Rasulullah menghampiri. "Kok lambat kali kau?" kata Rasulullah. "Inilah untanya, jalannya lambat, wahai Rasulullah. Lambat jalannya." "Mana untanya ini?" Diambil Rasulullah entah batang entah ranting supaya untanya bisa cepat, dipukulkan sedikit, tak, untanya, oh langsung cepat. Jalan unta cepat sampai Jabir pun heran, kok bisa cepat gini untanya? Ini di perang ini terjadi Dzatur Riqa. Wah, sampai untanya Jabir ini bisa mengalahkan unta-unta yang lain, Pak. Yang lain ketinggalan. Dia pun heran, tadi paling lambat unta ini, lembam kali. Tiba-tiba jadi cepat, secepat-cepatnya, kuat kali unta ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, singkat cerita lah ini kan, Jabir senang sama untanya. Tadinya mau ditalak 3 untanya itu, Pak. Mau udahlah, nggak ada guna unta ini, bikin aku kena marah aja katanya kan macam-macam rasa dimarahi Rasulullah karena lambat untanya tadi, Pak, kan perang kan. Ini tiba-tiba cepat untanya. Wah, udah sampai Madinah, dicandai Rasulullah SAW. "Wahai Jabir, dijualnya unta ini," kata Rasul.
Apakah untamu dijual? Kenapa wahai Rasulullah? Ya udah jual sama aku aja, kata Rasul. Wah, Jabir pun bilang, kalau sama engkau wahai Rasul, enggak apa dijual, aku kasih nih unta ini. Sama Rasulullah pula. Rasulullah SAW minta unta, mau dibeli. Ya, kata Jabir, aku kasih ini unta ini kepada wahai Rasulullah. Janganlah, kata Rasul. Rasul ini Pak bukan mentang-mentang pula Rasul. Ini kadang-kadang mentang-mentang orang hormat sama dia, kasih duit tarik semua, ya kan? Rasul enggak, ya kan? Enggak, aku mau beli. Enggak, kalau kasih enggak mau, kata Rasul. Kira-kira berapa, wahai Rasulullah? Ya kalau kasih harga. Kata Rasulullah SAW, enggak, engkau silahkan tawar. Kata, belum dikasih harga udah suruh tawar. Ya, kata Rasulullah SAW, ya udah sekian dirham, 1 dirham, kata Rasulullah. Enggak mau, terlalu murah, kata. Wah, gitu pula jadinya, Pak. Enggak mau, kata Jabir, terlalu murah. 2 dirham, enggak mau juga. Sampai naik sampai 1 auqiyah atau setengah auqiyah. Setengah auqiyah ini mungkin berapa gram emas gitu, Pak, ya. Sekian gram. Sampai akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya baiklah, ya, kata Jabir, nanti akan kuantar untanya. Akhirnya Bapak Ibu, Jabir diantarnya unta tadi ke rumah Rasulullah SAW, kan gitu ya. Kemudian yang antar Bilal, ya, Bilal bin Rabah. Apa ini Bilal? Ini unta Jabir. Tengok Rasulullah, senyum Rasul, kan. Udah gini aja Bilal, ya, ini unta ini kau bawa. Ini emas-emas yang tadi kasih sama Bilal, bawa sama Jabir. Ya, karena gini, sebelum terjadi itu Rasul tanya, kau udah menikah apa belum? Udah, kata Jabir. Nikah sama janda apa nikah sama anak gadis? Sama janda. Loh, kenapa nikah sama janda? Gini Rasul, waktu perang Uhud itu ayahku kan syahid. Ya, adik-adikku banyak. Jadi kalau aku nikah sama anak gadis, nggak ada yang ngurus adik-adik. Jadi terpaksa aku nikah sama janda. Ya, perlu uang banyak juga ini untuk. Itu keluhan sahabat. Begitulah Rasulullah. Ya, selalu mengenal. Ya, kalau bisa imam masjid, ustadz, ya, ke PKN itu kenal nih semua nih. Ada yang susah, ada yang sulit. Tanya-tanya juga, Pak. Ya, jangan tanya sholatnya aja, ya kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika unta itu datang Rasulullah SAW, kata Rasulullah, Bilal, nih untanya pegang. Ini ada sekian emas, ya. Auqiyah itu saya nggak tahu, 125 gram kalau nggak salah auqiyah itu. Wallah alam, lupa saya. Ya kan? Dikasih. Ini bawa unta ini sama Jabir, kasih sama dia. Dibawa Bilal. Jabir pun heran, kenapa kok balik lagi untanya, dapat pula lagi harganya. Ini dari Rasulullah SAW. Subhanallah. Begitulah Bapak Ibu dermawannya baginda Rasulullah SAW. Nah, ini banyak kisah, ya, tentang Dzatul Riqa ini. Perangnya nggak ada, ceritanya banyak nih, mantap, ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini banyak pelajaran, nanti kalau kita kupas nggak lama juga kita kan, tapi bisalah kita mencerna, ya, beberapa pengalaman-pengalaman kisah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kisah Dzatul Riqa ini, ya, memberikan semangat kepada kita, ya, bahwa ternyata di sela-sela perjuangan Rasulullah SAW ada kisah-kisah yang sangat luar biasa menginspirasi kita, ya. Kita dalam berislam ini ingat, kita sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, udah berat kali rasanya, Pak. Rasulullah SAW sambil sholat juga berjuang, ya. Dan dengan soliditas dan kebersamaan yang dibentuk oleh Rasulullah SAW itu, disitulah muncul hidayah kepada semua orang. Subhanallah. Yang akhirnya ini Bani Tha'labah dan Bani Muharib ini, Bapak Ibu, ya, mereka akhirnya sangat segan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Hadirin dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, ya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Mudah-mudahan ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang bertanya, silakan. Silakan Pak. Ini kan tadi sudah peperangan pada zaman Rasulullah
Ya Pak. Di mana di situ kita nampak bagaimana Quraisy dibantu orang-orang Yahudi. Jadi sekarang contohnya konteks sekarang kalau jauh dibantu Amerika datang ke diri 230, bagaimana pengusaha Islam? Benar apa berdosa kita? Wah. Takut orang Amerika datang ke Delhi tua nampak ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Sebenarnya kalau kita paham tentang sirah nabawiyah, nggak sembarangan kita mau bunuh orang, menyakiti orang, nggak sembarangan Pak. Ya. Contoh, ini karena belum sampainya kita ini, ada namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nanti kita sampai itu Pak, di perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ketika itu Bapak Ibu, kaum muslimin, Rasulullah SAW dan kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu tidak ada peperangan atau damai selama 10 tahun. Nggak ada perang antara orang kafir Quraisy dengan Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua, orang Mekah kalau mau pergi ke Madinah, ya, itu wajib balik ke Mekah. Mau orang kafir, mau orang muslim, orang Islam. Orang Islam ada juga di Mekah Pak. Walaupun Rasul sudah hijrah ke Madinah, ada juga orang Islam yang di Mekah. Bahkan ketika Sulhul Hudaybiyah itu ada orang musyrik yang masuk Islam. Ya. Mereka nggak boleh pergi ke Madinah, nggak boleh hijrah ke Madinah. Kalaupun pergi ke Madinah sebentar harus balik lagi ke Mekah. Sementara orang Madinah kalau mau pulang kampung ke Mekah nggak boleh balik lagi ke Madinah. Nah, itulah isi perjanjiannya. Coba Bapak Ibu. Rasul kan kampungnya di Mekah, ya kan? Muhajirin, sahabat Muhajirin kan kampungnya juga di Mekah. Jadi berdasarkan perjanjian itu, kalau mereka pergi pulang kampung ke Mekah, nggak boleh balik ke Madinah, harus tetap di Mekah. Dalam keadaan terisolasi karena yang berkuasa di sana orang kafir Quraisy. Apapun yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin di Mekah, itu orang Madinah nggak boleh tercampur. Itulah isi perjanjiannya Pak. Dan Rasul walaupun mereka muslim, ya orang-orang Mekah yang di Mekah itu muslim, itu Rasul ketika orang Mekah yang muslim ini mau tinggal di Madinah, nggak kuat kami tinggal di Mekah ya Rasulullah, kami mau di sini aja. Nggak bisa kata Rasul. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian. Dititipkan Rasul kepada kaum muslimin di Mekah, sabar-sabarlah kalian menjalankan agama kalian di Mekah itu. Mau ditekan, mau disakiti, mau dibunuh bahkan, kalian tanggunglah. Ya. Tidak ada campur tangan Rasulullah SAW sebagai penduduk Madinah. Nah, itu. Ini masalah teritorial Pak, masalah perjanjian. Ya. Nah begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berperang itu sebetulnya Pak, yang berperang itu orang-orang Yahudi dengan para mujahidin di Palestina, kan gitu kan? Ini yang sering melanggar perjanjian ini Israel ini. Kenapa? Karena mereka juga membunuh anak-anak, membunuh orang tua, membunuh perempuan, kan gitu ya? Nggak gentle, pecundang mereka, karena mereka istilahnya nggak sanggup melawan para pejuang di Palestina itu, yang dibunuh orang tua orang-orang sipil. Tapi karena mereka punya kekuatan diplomasi yang luas di negara-negara yang punya kekuatan, ya, punya kekuatan veto, kan gitu ya, sehingga mereka dilindungi, atas kesalahan-kesalahan mereka itu dilindungi oleh negara-negara besar. Ya. Tapi Allah tidak tidur, Allah tidak akan alpa ya dengan apa yang mereka lakukan, insya Allah. Jadi Bapak Ibu secara singkat ya, kalau ada orang Amerika datang ke Delhi Tuan aja kan Bapak bunuh. Ya. Secara singkat ya, jangan Bapak bunuh. Ya. Jangan-jangan orang Amerika itu ada kaitannya dengan serangan Yahudi ke Palestina. Salah bunuh Bapak, berdosa. Berdosa kita membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh.
Dan berdosa juga orang yang tidak punya wewenang untuk membunuh kemudian membunuh. Kan gitu ya. Nah, misalkan ada orang mencuri, hukumannya kan hukuman potong tangan, Pak. Nah, berdosa kalau kita tidak punya wewenang untuk memotong tangan, tapi kita potong tangan dia. Berdosa juga kita nggak boleh. Tetap yang memotong tangannya adalah orang yang punya wewenang untuk memotongnya. Nah, gitulah kira-kira, Pak. Begitu juga dengan menghilangkan nyawa orang lain. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati kita. Ya, jangan mudah terprovokasi. Amerika, jangankan orang Amerika, Pak, orang Yahudi pun datang sini jangan Bapak bunuh. Entah pun dia nggak ada sangkut pautnya dengan perang yang ada di Palestina itu, bisa jadi nggak ada sangkut pautnya. Begitulah Islam menghargai nyawa, menghargai manusia. Ya, walaupun dia kafir, ya mau Yahudi dia, mau Amerika, tidak ada ya kewenangan kita untuk jangankan membunuh, menyakitinya pun nggak boleh. Nah, Pak ya. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, makanya dinamika yang terjadi di sana, Bapak Ibu, keputusan terkait dengan membantu Palestina itu kebijakan negara masing-masing memang. Ya, mana bisa kita sebagai orang atau bangsa Indonesia, warga negara Indonesia maksa-maksa Saudi, maunya Saudi gini lah, kenapa gak gini? Itu kan mereka, Pak. Tanggung jawab mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang boleh apa? Yang boleh kita berdiplomasi. Nah, yang bagus itu Indonesia datang ke Saudi Arabia, datang ke negara-negara ya, di sekeliling Palestina itu ya, untuk melakukan diplomasi, hubungan baik, kemudian memberikan saran, memberikan gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Ya, mana yang bisa bantu kita bantu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin Pak ya, jangan Bapak bunuh ya. ada lagi Pak. Wah, ini sedap ini. Satu lagi. Ini dalam konteks kita bernegara. Nah, ini kan sudah sering terjadi pejabat-pejabat katakanlah bupati ini membuat kebijakan yang tidak benar. Iya. Masyarakat demo, saya kirim demo, terbunuhlah bupati ini serang. Demo boleh Pak, tapi kalau itu janganlah. Mati semua, dan mati bupatinya lah. Oh, janganlah, jangan. Apakah kita semua berdosa? Berdosa lah Pak semua Pak. Maksudnya yang berdosa itu yang tangannya berkontribusi sehingga menghilangkan nyawa orang lain, itu nggak boleh Pak. Ya. Nggak boleh Pak. Barang siapa yang yang menghidupkan satu orang berarti dia menghidupkan seluruh manusia. Barang siapa yang membunuh satu orang berarti dia sama dengan membunuh semua manusia. Maksudnya apa? Begitulah Islam itu menghargai nyawa orang lain, Pak. Ya, kalau yang berhak dibunuh ya dibunuh sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku. Ya. Di Indonesia ini ada hukum bunuh, Pak? Hah? Ada? Nah, contohnya apa? Contohnya kalau ada orang membunuhan, itu di Indonesia ada juga kan Pak, hukuman mati ya, maksimal hukuman mati. Narkoba banyak bawa itu hukuman mati kan, ada juga di Indonesia. Kenapa? Oh kalau wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ya, kalau memang ada yang begitu Bapak Ibu jamaah sekalian, ya Allah tidak alpa, tidak tidur, ya. Semua mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak usahlah kita istilahnya Bapak Ibu, ya, kalau ada orang berbuat zalim, nggak mampu kita mencegah kezalimannya dengan tangan kita, dengan kekuasaan yang kita miliki, dengan lisan kita. Jangan sampai lisan kita ya mengatakan sesuatu justru menambah orang makin zalim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun tak bisa dicegah, sekurang-kurangnya kita berdoa, kita doakan ya, mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, nggak usah marah aja bawaan kita Pak. Kalau bawaan kita marah aja, akhirnya yang di rumah pun jadi palak nengok kita. Abang ngasih marah aja, tak pernah beras pun tak ada di bang, ngasih marah aja kerja banget. Udah lupa pula kerja cari makan ya kan, gara-gara marah aja pula.
Nah, tetap proporsional. Kalau kita mau memberikan nasihat, berikan nasihat dengan baik. Ya. Tujuan kita, target kita bagaimana supaya berubah. Nah, itu. Supaya berubah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan belajar sirah nabawiyah. Coba perhatikan Bapak Ibu. Bagaimana Rasulullah dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu jahat apa enggak, Pak? Jahat Abu Jahal kan? Pernah Bapak Ibu kita belajar sirah nabawiyah, Rasulullah kasar sama Abu Jahal? Pernah? Ada, Pak? Rasul kasar sama Abu Jahal? Enggak ada kan? Tapi kalau perang, iya, ditawan Abu Jahal kan, di perang Badar bunuh. Kenapa? Karena dari sisi hukum Allah, Abu Jahal ini memang harus dihukum gitu atas kesalahan-kesalahannya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ah, begitulah Rasulullah. Ya. Pernah Rasulullah SAW kasar sama orang kafir? Enggak pernah, Pak. Kasar sama orang kafir itu enggak pernah. Sama musuh Allah enggak pernah. Kasar, kecuali yang memang pantas untuk dikasari. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran nih, Pak, ya kan? Mudah-mudahan kita semakin paham tentang Islam ini. Ya, bahwa Islam ini agama damai. Kelembutan kita, kemudian perhatian kita kepada seluruh manusia, inilah hakikatnya sebetulnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, walau bisa dengan melalui kita ini Bapak Ibu, kita sholat, kita puasa, kita bayar zakat, kita pergi haji, pergi umroh, identitas Islam itu ada sama kita. Nah, dua ini kita pegang, Pak. Selain itu apa? Lembut kita, berakhlak, beradab. Kemudian yang kedua, banyak bersedekah. Nah, ya, berakhlak dan bersedekah itu yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jangan kita contoh Rasul sholatnya aja, puasanya aja, ibadahnya saja, tapi contoh juga bagaimana Rasulullah berperilaku santun dan lembut kepada semua orang. Ya. Bahkan ketika perang sekalipun lembut. Aha. Mungkin ini Pak ya. Wallahu taala. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Banyak pertanyaan hari ini ya. Ada laporan kan ya. Saya kebetulan ada mamam, artinya dia dengan membacakan Yasin itu kan ada amal Yasin bersatu sana. Ya. Apakah itu, dan ada kisah, saya pernah ada baca suatu kisah seorang kafir Yahudi ketika tidak silap zaman Muhammad bin Aziz ingin mengambil tanahnya itu untuk dibuat bangun masjid. Ya, dia orang tidak ngasih, tetap ingin jalan untuk katanya ingin diambilnya, walaupun dibayar secara tinggi, tapi orang kafir Yahudi tidak ngasih, maka dia mengaku kepada Sayyidina Umar. Maka dikasih oleh Sayyidina Umar juga tunang, itu hanya akhirnya dikasih ke Muhammad Aziz, nah ini tunang, akhirnya nggak jadi. Artinya dia adil, ini masuk Islam. Ya. Nah, dengan ini tadi, apakah kalau kita dengan Yasin yang lainnya puasanya dengan Yasin kita bacakan Yasin, kita doakan orang sholat itu supaya Allah menghukum mereka, apakah salah? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga pernah mendoakan orang-orang kafir yang istilahnya orang-orang kafir yang memang jahat Pak ya, jahat, itu pernah Rasulullah doakan alaikabi pernah ya mendoakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mendoakan misalnya orang Yahudi kan udah kesalahan kali Pak ya, perempuan, anak-anak, orang tua ya kan, kita doakan yang buruk-buruk sama mereka boleh, sah. La yuhibbullahu al-jahra bisu'il minal qawli illa man zulim. Kalau kita dizalimi,
Ya, boleh kita mendoakan yang jelek-jelek kepada orang yang menzalimi kita. Itu dibolehkan oleh Allah. Dan hati-hati, doa orang yang terzalimi, doa orang-orang yang teraniaya itu tidak ada hijab. Nah, di situ Pak, ya. Jadi orang yang dizalimi itu doanya mustajab. Ya, bagaimana bentuk mustajabnya itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Ya, entah di dunia maupun di akhirat. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan kisah kalau nggak salah kisah siapa itu? Bukan dengan Umar bin Abdul Aziz, ada gubernur di mana ya, di Mesir atau di mana ya, Allah alam, yang rumahnya digusur untuk bangun masjid kan gitu ya. Kemudian yang punya rumah Yahudi ini ngelapor sama Umar bin Khattab, kasih tulang digaris, kemudian dikasih kepada gubernur itu supaya ditegakkan keadilan ya, jangan main gusur-gusur walaupun itu rumah orang Yahudi. Jadi begitulah Islam itu Pak, bukan berarti karena dia Yahudi itu berhak rumahnya digusur, enggak. Boleh dizolimi, enggak. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Tetap Islam itu adil, baik kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh, orang yang Islam ataupun yang bukan Islam. Tetap kita harus adil. Ya, nggak boleh nggak adil. Karena keadilan itu adalah merupakan inti ajaran Islam juga. Ya, termasuk yang paling utama dalam Islam, menegakkan keadilan. Lau kana Fatimatu saraqala qata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah itu mencuri, aku yang akan potong tangannya, kata Rasulullah. Ya, walaupun anak Rasul nggak ada cerita mencuri potong tangan. Bukan berarti kalau Yahudi kita semena-mena. Kalau itulah yang dilakukan oleh saudara kita di Palestina. Di Palestina para pejuang itu Pak berusaha supaya tidak membunuh warga sipil. Pejuang Palestina itu Pak berusaha tidak membunuh warga sipil. Kan udah banyak, dunia pun udah tahu ini Pak, bagaimana tawanan sipil Palestina di Israel dan bagaimana pula tawanan sipil Israel di Palestina. Ya, masuk penjara Pak, keluar-keluar orang Israel tuh Pak gemuk-gemuk Pak, putih-putih macam keluar dari hotel Pak. Nah, itulah amanahnya para pejuang di Palestina itu sama orang-orang sipil Israel yang ditahan di penjara-penjara Palestina. Beda sama kita yang tangan yang hilang, yang cacat lah, ya, yang ditekan, ya, kurus segala macam, cedera. Nah, itulah. Nah, disitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya dari peristiwa perang Israel dan Palestina ini, Bapak Ibu, banyak orang yang masuk Islam Pak. Memang banyak yang syahid, yang mati syahid di Palestina itu. Tapi di Eropa makin banyak orang masuk Islam Pak. Di Eropa makin banyak orang masuk Islam. Sekampung-kampung masuk Islam pun ada di berbagai belahan dunia karena peristiwa Palestina ini. Mereka melihat ketidakadilan, dan ketika melihat ketidakadilan maka mereka melihat cahaya Islam. Subhanallah. Ya, itulah cara Allah Subhanahu wa taala ya, membukakan hidayah. Ya, jangan kita kira ya bahwa yang syahid di Palestina itu sia-sia, enggak. Melalui mereka lah hidayah Allah Subhanahu wa taala itu menerangi seluruh bumi Allah ya, dimanapun kita berada. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan kemerdekaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, sebagaimana kita udah merdeka udah 80 tahun kan. Jadi ada di TikTok itu Pak ya, apa istilahnya, semacam konten ya, orang datang sama warga Palestina, datang bawa bendera Indonesia ya, bawa bendera Indonesia, bawa mancis, datang sama orang Palestina. Bu, ibu dari mana? Dari Palestina. Ini ada bendera Indonesia, ini ada mancis. Saya kasih ibu $100 Amerika kalau ibu mau bakar bendera Indonesia. Apa kata ibu itu? Dikasih ribuan jutaan dolar pun saya tidak akan bakar nih bendera Indonesia. Kenapa? Ini bendera saudara kami. Subhanallah. Itu begitulah mental mereka Pak.
mental mereka. Nggak mungkin saya dikasih berapapun, jangankan $100, jutaan dolar pun saya dikasih sekarang ini untuk membakar bendera Indonesia, saya tidak akan mau. Kenapa? Karena ini bendera saudara kami. Subhanallah. Bukan satu orang, Pak, berpuluh orang ditanya. Jumpa lagi sama orang Palestina secara terpisah ini, Pak. Pak, ini bendera Indonesia, ini mancis. Mau nggak Bapak bakar bendera Indonesia? Sama jawabannya. Oh, nggak mau. Ini Indonesia, ini saudara kami. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aneh kalau ada orang Indonesia yang tidak simpatik dengan saudara-saudara kita di Palestina itu atas apa yang mereka alami. Bahkan ya, orang-orang Palestina itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa kali orang Yahudi, orang Israel itu melanggar perjanjian, mereka selalu maafkan itu, Pak. Jadi yang terjadi sekarang ini, ya Bapak Ibu, Israel, Yahudi itu pertama kali datang ke Palestina itu menumpang, Pak. Numpang tinggal kami sini, silahkan. Kan gitu, Pak. Lama-lama jadi penjajah dia. Berapa kali perjanjian damai, silahkan damai. Sebetulnya saudara kita di Palestina ingin menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, sama orang Yahudi pun siap berdampingan hidup dengan damai. Dan itu dibuktikan berkali-kali, Pak. Tapi apa yang dilakukan orang Yahudi kepada saudara kita? Mereka habisi, ya, mereka bunuh ya, anak-anak ratusan ribu, bahkan jutaan mungkin dari mulai pertama. Subhanallah. Tapi itu semua memang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melebarkan cahaya Islam ya, ke seluruh pelosok negara-negara yang ada di belahan bumi. Makin banyak orang yang masuk Islam, Pak, insyaallah. Ya. Mungkin ini, Pak, ya, adil. Ya, insyaallah. Terima kasih Pak dari yang saya maksudkan sebenarnya, maaf ini pada penjawab yang baik, karena kemarin saya lihat sendiri di televisi bahwa uang kita itu angkat, kan? Jadi istilahnya bukan dia sebagai satu contoh saja, ya artinya diberikan, artinya termasuk soal juga bisa, diberikan jabatan atau haji segala macam dan juga korupsi. Yeah. Nah, apakah salah kita kalau misalnya orang seperti ini kita doakan mendapat hukuman dari Allah SWT? Oh iya. Ya, itu kalau Bapak mendoakan sah saja. Tadi saya sudah sampaikan bahwa orang yang dizolimi itu, ya makanya ngeri nih, Pak. Ya. Kalau Bapak doakan itu ngeri, tanpa hijab, ya, tidak ada halangan, mustajab doa Bapak. Ya, kalau seandainya Bapak dizolimi, kemudian mendoakan orang yang menzolimi itu. Ya, makanya wattaqu da'watal madlum. Takutlah kalian kepada doa orang-orang yang dizolimi, karena doanya tidak ada penghalang antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya tadi bisa sampaikan, boleh Pak, Bapak doa boleh. Ya. Tapi apakah mungkin Bapak berharap ayo sama-sama kita doa? Kalau saya nggak mau, Pak, doa kayak gitu. Ya, Rasulullah SAW juga, Pak, ya, waktu perang Uhud kan, Rasulullah dan para sahabat kan banyak yang wafat, ya, 70 orang syahid ya, di perang Uhud itu. Ada sahabat yang ngomong, wahai Rasulullah, laknatlah mereka wahai Rasulullah. Sahabat ini udah suruh aja dia, melaknat aja. Tahulah kalau Rasul sudah melaknat kan, ngeri kan? Apa kata Rasulullah? Wa ma bu'ithu la'anan. Aku tidak diutus untuk melaknat orang, kata. Situlah lembut Rasulullah. Ya, lembutnya Rasulullah SAW. Daripada kita doakan yang buruk-buruk dia, bagus kita doakan yang baik-baik. Kalau kita doakan dia yang buruk-buruk, Pak, dia dapat keburukan, kita pun belum tentu dapat kebaikan, kan? Betul nggak, Pak? Kita doakan orang yang menzalimi kita dengan doa yang buruk-buruk, dapat dia keburukan doa kita itu, dan belum tentu kita mendapatkan kebaikan. Kan gitu, Pak, ya? Tapi kalau kita doakan yang baik-baik, waduh, luar biasa, Pak. Rasulullah SAW itu yang dicontohkannya. Yang dicontohkan begitu. Doakan yang baik-baik, Pak. Mudah-mudahan bertaubat dia. Oh, kalau Pak Soleh mana mungkin taubat dia, ya, Pak, ya. Pak Soleh. Udah pala aja bawaannya kita kan. Nah, tapi Rasul nggak begitu rupanya, kan gitu kan.
Nah, kita doakan yang baik-baik, mudah-mudahan bertaubat dia. Subhanallah, ya. Berubahlah ini bangsa kita ini. Nah, berubah, kita doakan. Kadang-kadang kurang khusyuk doa-doa kita sehingga bangsa kita nggak berubah-berubah. Ya, apapun yang terjadi pada kita semua ini, satu bangsa ini, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kita susah sekarang ini ya karena kita juga, Pak. Milih pemimpin entah macam mana, ya kan? Kadang-kadang kita introspeksi juga nih. Ya, yang kita pilih, kalau nggak kena limpol cepet 150. Ya kan? Nah, kita rasakan lah ini. Ya kan? Aku enggak Ustadz, ya, tapi tetangga kita biarkan. Ada istri kita pun kadang-kadang nggak bisa kita nahannya. Alah bang, 5 tahun sekali jadi bang. Iya pula ketawa, ya kan? Dalam bantai kalau situ gitu kan. Abang banyak kali cakap abang, beras sudah 3 hari nggak ada ya. Orang ngasih uang 200 pun abang repet ya, aku kata bini awak, ya kan. Udah kena ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu ya, itu hujannya. Ya. Hah? Ya. Itulah. Ini bendera Mancis nggak mau dibakarnya. Awak kan ada yang cepet goyang. Iya kan? Itu beda iman kita sama iman Palestina nih Pak. Subhanallah. Kalau Bapak masih nengok menyaksikan orang korupsi, kalau di Palestina disaksikan keluarganya dibunuh, masih selalu aja orang itu Pak. Orang Palestina itu. Ya, subhanallah. Ya, bukan pasrah, mereka doa, berusaha. Ada juga di antara mereka yang mereka utus perang. Ada teman saya datang ke perbatasan tempat pengungsian, Bapak Ibu, ya kan? Nah, itu semangat mereka luar biasa, Pak. Walaupun kakinya hilang, tangannya hilang, semangat luar biasa. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mau belajar akhlak, mau belajar etika, mau belajar adab dan sopan santun, belajar dari orang Palestina, Pak. Walaupun mereka sudah ditekan seperti itu pun, tapi iman mereka masih kuat. Ya. Kalau dibagi-bagi makanan nggak ada berebut-berebut sampai ada yang mati. Kalau ada yang mati Pak, memang ada yang merekayasa supaya mati. Ketika mengambil makanan itu direkayasa supaya crowded. Kalau mereka nggak mau itu saling membahayakan saudaranya sendiri. Coba kita Pak, pernah ada orang, iya kan? Ada ya yang berita itu Pak. Mereka bikin suasananya crowded sehingga mereka tidak bisa menghindar, sehingga terpijak-pijaklah kawannya. Kalau yang aslinya Pak, rapi orang itu. Ya ini subhanallah. Nah mungkin ini Pak, ya udah jam 7 lewat juga ini Pak. Ya. Nanti Pak, ibu-ibu ini udah palak juga, ibu-ibu nggak usah lama kali putusannya. Ya Bu. Enggak ya Pak. Ibu-ibu baik ya kan. Baik Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi ya bulan depan. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Ya amin ya rabbal alamin. Kita doa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.